Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi Hukum dengan tema Hukum Dualistis akan menampilkan presentasi mengenai refleksi hukum dualistis dalam relokasi pedagang di Jalan Dustira sebagai dampak dari pembangunan underpass Kota Cimahi. Adapun kegiatan ini sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Dr. Ridwan Purnama SH MSI dan Ibu Yanovianti SPD MH. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri terdiri dari Lisa Luciana, Lilis Husaini, Radita Denda Syaukina, Reksa Putra Pratama, Sansa Bunga Agista, dan Siti Fauzia Alawiyah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui penyebab serta kronologi terjadinya kejadian tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak yang timbul akibat dari adanya pembangunan underpass di Jalan Sriwijaya Dustira. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran hukum dualistis pada kasus tersebut. Sosiologi hukum merupakan cabang keilmuan sosiologi yang berfokus atau bergerak melakukan pendekatan terhadap realitas atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Sosiologi hukum merupakan bidang ilmu yang relatif masih baru, sehingga masalah-masalah yang dibahas di dalamnya memiliki cakupan yang cukup luas. Tetapi ada masalah-masalah yang biasanya menjadi fokus atau disoroti oleh para sosiolog hukum. Salah satunya adalah sistem hukum yang bersifat dualistis. Apa maksud dari sistem hukum yang bersifat dualistis ini? Maksudnya adalah hukum di satu sisi merupakan suatu kaidah yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur masyarakat tentang hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, tetapi di satu sisi hukum juga menjadi alat yang digunakan untuk mempertahankan kedudukan sosial dan ekonomi oleh sebagian masyarakat yang kita sebut sebagai penguasa. Pusat kota diibaratkan sebagai sebuah magnet dan tempat menarik bagi berkembangnya sektor informal. Hal ini disebabkan karena tempatnya strategis dan menjadi pusat keramaian. Sebagian besar dari masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk membangun sebuah usaha, baik dalam berbentuk pedagang kaki lima ataupun pedagang ruko sebagai sumber pendapatan perekonomian mereka. Hal ini persis terjadi seperti di Kota Cimahi, Jalan Dustira, yang dimana sebagian masyarakatnya itu membangun ruko atau usaha, misalnya dalam menjual pakaian militer, terus makanan burung, toko alat tulis, ataupun sebagainya. Ruko ini sudah berdiri sejak belasan tahun bahkan puluhan tahun, dan berlokasi di Jalan Sriwijaya, tepatnya di pinggir rel kereta api. Masyarakat sudah mengenal bahwasannya tempat itu tuh merupakan pusat dalam menjual pakaian-pakaian militer. Namun sayangnya karena tempat ini tuh bukan milik mereka sendiri, melainkan milik PT KAI, sehingga akan dikhawatirkan terdapat penggusuran atau relokasi tempat. Kekhawatiran ini ternyata sudah terjadi pada tahun 2010, bahkan di tahun 2018 permasalahan ini muncul kembali. Nah, dari sebagian narasumber kami mengatakan bahwa tahun 2020 itu sebenarnya sudah diperbincangkan. Namun, tepatnya pada tahun 2021, proyek itu mulai direncanakan dan mulai berjalan. Tujuan dibangunnya underpass ini yakni untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan, baik kereta api atau motor dan lain sebagainya. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengurai kemacetan karena Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki banyak penduduk sehingga rawan sebuah kemacetan. Selain itu, pada dasarnya tujuan pembangunan underpass ini yaitu untuk menggantikan perlintasan sebidang di Jalan Dustira ke Sriwijaya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian. Dengan adanya pembangunan underpass tersebut, mau tidak mau para pedagang ruko ataupun pedagang yang lainnya harus segera meninggalkan tempat tersebut dan bergegas untuk membereskan barang-barangnya. Wahyudi sebagai narasumber kami juga mengatakan bahwa untuk beres-beres itu sudah dilakukan pada bulan Agustus. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat pedagang yang tidak setuju dengan dipindahkan tempatnya gitu. Karena mereka tidak tahu mau berjualan di mana. Akhirnya diperlukanlah sebuah solusi. Karena ada tanggapan dari masyarakat mengenai penolakan pembangunan underpass Sriwijaya dan Dustira,
Oleh karena itu, Ibu Sri Wahyuni selaku perwakilan dari Pemkot mengatakan bahwa untuk solusinya yakni relokasi tempat. Ia menyediakan 3 lokasi. Yang pertama, Pasar Atas Baru, yang kedua, Pasar Cimindi, dan yang ketiga, Cimahi Mall. Lanjut, kita bahas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan underpass Sriwijaya Dustira ini. Pembangunan underpass Sriwijaya Dustira yang dilakukan di Cimahi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung adanya pembangunan ini, tapi tidak bisa dipungkiri ada saja masyarakat yang juga merasa dirugikan. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak positif dan negatif dari adanya pembangunan underpass ini. Dimulai dari dampak positif dulu. Jadi, pembangunan underpass ini dilakukan untuk kelancaran lalu lintas yang juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan di wilayah kota Cimahi. Nah, untuk dampak negatifnya adalah jadi sekitar 34 para pedagang yang terkena dampak pembangunan underpass Sriwijaya Dustira di Jalan Sriwijaya ini terpaksa harus direlokasi dan dipindahkan ke tempat lain sesuai keputusan bersama. Tetapi yang mereka rasakan ketika mereka berpindah ke Cimahi Mall, pendapatan mereka dari perdagangan ini menurun. Dengan kata lain, tingkat pendapatan ekonomi mereka juga menurun, dan hal ini juga bisa menimbulkan masalah yang cukup besar. Nah, pada dasarnya tujuan dari pembangunan underpass Sriwijaya Dustira ini memiliki tujuan yang positif, di mana pemerintah Cimahi berusaha untuk membuat solusi dari permasalahan lalu lintas yang tiada hentinya. Tetapi di sisi lain, dengan adanya pembangunan ini juga membuat rugi beberapa orang, yang diantaranya para pedagang di sekitaran underpass, karena relokasi yang dilakukan pemerintah pada pedagang juga dinilai cukup lamban. Kemudian para pedagang juga mengalami penurunan dalam hal keuangan karena di tempat berdagang baru tidak seramai ketika berdagang di wilayah dekat dibangunnya underpass Sriwijaya Dustira. Sistem hukum dualistis yang berarti hukum memiliki dua sisi. Pada satu sisi, hukum merupakan suatu kaidah yang berisi ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat menjaga, mengembangkan, dan menjamin kesejahteraannya. Tetapi, pada satu sisi, hukum dapat diperalat bagi sebagian individu atau kelompok yang berkuasa untuk mengendalikan masyarakat demi dapat mempertahankan kedudukan sosial ekonominya dan kedudukan politiknya. Dilihat dari makna sistem dualistis hukum tersebut dapat disambungkan dengan kasus relokasi pedagang di Jalan Dustira, bahwa di satu sisi hukum tersebut memberi keuntungan berupa kelancaran lalu lintas dan mampu mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh portal lajur kereta api. Tetapi di sisi lainnya, hukum ini membuat pedagang secara terpaksa berhenti berdagang karena harus menunggu relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana relokasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah, sehingga pedagang mendapat kerugian yang cukup besar karena mereka kehilangan mata pencariannya dan lahan untuk tempat mereka mencari mata pencarian. Kesimpulannya adalah bahwa sosiologi hukum bukan merupakan cabang ilmu dari keilmuan hukum, karena pada asal mula perkembangannya ia merupakan bagian dari keilmuan sosiologi. Salah satu masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum adalah sistem hukum yang dualistis. Menurut hukum dualistis, hukum merupakan kaidah mengenai ketentuan-ketentuan yang berisikan hak dan kewajiban bagi manusia untuk hidup dalam masyarakat, namun juga bisa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan oleh masyarakat penguasa yang memanfaatkannya. Kasus yang diangkat di sini adalah relokasi para pedagang toko dan kios di Jalan Dustira yang terdampak oleh pembangunan underpass Sriwijaya Cimahi. Pembangunan underpass yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan serta meningkatkan taraf keselamatan pengguna jalan memberikan dampak bagi para pedagang sekitar yang terpaksa harus membongkar toko dan kios mereka, namun kepastian di mana mereka akan dipindahkan memakan waktu yang cukup lama sehingga merugikan dan menggantungkan para pedagang. Adapun saran yang bisa kami berikan terkait kasus ini adalah bahwa pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan secara matang sebelum memulai kegiatan proyek pembangunan dengan memperhitungkan dampak yang akan diterima oleh masyarakat sekitar, khususnya di sini adalah para pedagang toko dan kios di sekitar Jalan Dustira.